Pemirsa, Partai Nasdem akan menggelar acara apel siaga perubahan untuk penguatan pemenangan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 di Stadion Gelora Bung Karno 16 Juli mendatang. Alhamdulillah dari tadi malam sudah mulai datang berdatangan dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan kami datangkan dari 24 kabupaten. Jumlahnya 2.136 orang. Dan jumlah itu semuanya menggunakan pesawat. Dan catatannya berangkat dengan biaya masing-masing untuk mengukur kemandirian kader. Bahwa yang namanya urusan partai, apapun pengorbanan waktu, materi, tenaga ditumpahkan untuk hadir. Sulawesi Selatan dari 24 kabupaten pelan-pelan sudah mulai berdatangan. Hari ini sudah ada datang untuk hadir di GBK dalam rangka persiapan apel siaga ini. Jadi buat kami yang penting hari ini itu bekerja, menjangkau semua, menjangkau masyarakat. Pilpresnya masih bulan Februari. Jadi hari ini hasil survei apapun adalah feedback. Tapi bagi kita yang penting adalah kerja terus, menjangkau terus, jelaskan rekam jejak kita, jelaskan gagasan kita, jangkau semuanya. Itu adalah acara internal Partai Nasdem. Ingat, pemilu tinggal 8 bulan lagi dan hari ini dengan pemilu yang khas karena tidak lagi ada incumbent dan sebagainya, maka Nasdem memerlukan konsolidasi lebih dini. Kita ingin mengecek bagaimana antara infrastruktur partai politik dengan kader dan juga menyangkut tentang caleg nanti akan berkumpul itu. Struktur partai dan caleg akan mendengarkan pengarahan Pak Surya dan memang akan juga ada pidato calon presiden. Nasdem konsisten dukung Anies meski diterpa kasus hukum. Partai Nasdem menyatakan tetap konsisten mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 meski tengah diterpa sejumlah kasus hukum. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri alias Gus Coy, menyebut cobaan merupakan keniscayaan dalam setiap perjuangan. Ia menyampaikan itu dalam merespon pertanyaan soal seberapa yakin ia terhadap sejumlah proses hukum yang menerpa kader Nasdem belakangan ini terlepas dari intervensi politik. Jalan terus, setiap perjuangan pasti ada cobaan, kata Gus Coy kepada CCN Indonesia.com, Jumat 16 Juli. Gus Coy mengaku optimistis dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Oleh karenanya, ia percaya pasti ada kemudahan dalam menghadapi cobaan yang tengah menerpa partainya kini. Ia pun percaya akan selalu ada ujian untuk mencapai kemenangan. Setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kemenangan ada ujian, ujar dia. Belakangan sejumlah elit Nasdem di tengah diterpa proses hukum. Ex-sekjen Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka dengan dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo oleh Kejagung. Usai Plate ditetapkan menjadi tersangka, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sempat menyinggung intervensi politik dalam kasus ini. Paloh menyinggung hukum alam jika benar penetapan tersangka terhadap Plate ini tidak terlepas dari intervensi politik dan kekuasaan. Kami tetap menghormati ini, tapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan. Emosi diri saya, semoga saja godaan-godaan yang mengatakan kepada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik tidak benar, kata Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Rabu 17 Mei. Selanjutnya Nasdem pun mendorong Plate buka-bukaan untuk membuat keras terang kasus ini. Belakangan Plate pun disebut-sebut siap menjadi Justin Collaboration dalam kasus tersebut. Kemudian Ketua DPP Sugeng Suparwoto juga dilaporkan ke Barreskrim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan MKD atas dugaan pelecehan seksual verbal terhadap ex-anggota DPR berinisial AAFS.
Beberapa kali Sugeng pun menyinggung pelaporan atas dirinya tidak terlepas dan dikiranya kian dekatnya tahun politik. Ia menyebut terdapat pihak-pihak yang sengaja memframing buruk atas dirinya. Teranyar, Menteri Nasdem mantannya Syahrul Yassin Limpo juga sudah 3 kali dilayangkan surat panggilan oleh KPK terkait penyelidikan dugaan korupsi di kementeriannya. Menanggapi itu, Syahrul mengatakan ia siap mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan di KPK. Ia pun berharap hukum ditegakkan dengan benar. Syahrul pun tak menampik banyak pihak yang mengaitkan itu dengan aspek politik. Saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Sekalipun banyak pendapat seperti itu, namun dengan berendahan hati, sebagai warga negara biasa, saya akan menjalani seluruh aral rintang ini. Tentu saja dengan tetap berharap dari lubuk hati terdalam, semoga ke depan hukum dapat ditegakkan dengan benar. Ujar Syahrul dalam keterangan tertulis Jumat 16 Juli. Nasdem konsisten dukung Anies meski diterpa kasus hukum. Partai Nasdem menyatakan tetap konsisten mengusung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024 meski tengah diterpa sejumlah kasus hukum. Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choiri alias Gus Coy, menyebut cobaan merupakan keniscayaan dalam setiap perjuangan. Ia menyampaikan itu dalam merespon pertanyaan soal seberapa yakin ia terhadap sejumlah proses hukum yang menerpa kader Nasdem belakangan ini terlepas dari intervensi politik. Jalan terus, setiap perjuangan pasti ada cobaan, kata Gus Coy kepada CCN Indonesia.com. Jumat 16 Juli. Gus Coy mengaku optimistis dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Oleh karenanya, ia percaya pasti ada kemudahan dalam menghadapi cobaan yang tengah menerpa partainya kini. Ia pun percaya akan selalu ada ujian untuk mencapai kemenangan. Setiap kesulitan ada kemudahan, setiap kemenangan ada ujian, ujar dia. Belakangan sejumlah elit Nasdem di tengah diterpa proses hukum. Ex-sekjen Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka dengan dugaan korupsi proyek BTS 4G Kominfo oleh Kejagung. Usai Plate ditetapkan menjadi tersangka, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sempat menyinggung intervensi politik dalam kasus ini. Paloh menyinggung hukum alam jika benar penetapan tersangka terhadap Plate ini tidak terlepas dari intervensi politik dan kekuasaan.